Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Wita Junita dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Nusa Putra Sukabumi. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis uji T, uji F, dan uji R menggunakan aplikasi SPSS. Untuk itu, mari kita simak. Nah, berikutnya kita beralih ke pengertian analisis uji T, uji F, dan uji R koefisien determinasi menggunakan aplikasi SPSS. Uji T bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial yang diberikan variabel bebas X terhadap variabel terikat atau variabel Y. Uji F bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan bersama-sama yang diberikan variabel bebas X terhadap variabel terikat atau variabel Y. Koefisien determinasi atau R berfungsi untuk mengetahui seberapa persen pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Berikutnya ada perumusan hipotesis, ada H1, H2, dan H3. H1 yaitu terdapat pengaruh pendapatan per tahun atau X1 terhadap konsumsi per tahun Y. H2 sama dengan terdapat pengaruh jumlah anggota keluarga atau X2 terhadap konsumsi per tahun Y. H3 terdapat pengaruh pendapatan per tahun X1 dan jumlah anggota keluarga X2 secara simultan terhadap konsumsi per tahun regresi Y. Dan tingkat kepercayaannya yaitu 95% atau signifikasinya 0,05. Dan berikutnya ada dasar pengambilan keputusan. Yang pertama uji T. Jika nilai Z lebih kecil dari 0,05 atau T hitung lebih kecil dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Kedua, jika nilai Z lebih besar dari 0,05 atau T hitung lebih besar dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, berikut ada tabelnya. Selanjutnya ada yang kedua yaitu uji F. Jika nilai Z lebih besar dari 0,05 atau F hitung lebih besar dari F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Berikutnya, jika nilai Z lebih besar dari 0,05 atau F hitung lebih besar dari F, maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Situ ada F tabel. Berikutnya, ini dia tampilan aplikasi SPSS. Selanjutnya, kita masuk ke variabel view. Variabel view terletak di bagian bawah yang berwarna biru. Maksud saya variabel view ada di bagian bawah. Kita klik variabel view, nanti akan ada kolom name, kita isi dengan X1, X2, dan Y. Setelah itu kita masuk ke label, diisi dengan anggota keluarga. Tabel X2 diisi dengan pendapatan atau sesuai dengan pendapatan per tahun, yaitu 63 sesuai dengan tabel kita di Excel. Pendapatan per tahun. Dan Y-nya yaitu diisi dengan konsumsi. Kita lihat dulu di tabel konsumsi per tahun. Kita lihat di konsumsi per tahun. Sudah seperti ini, kita ubah measure menjadi scale, semuanya diubah menjadi scale. Setelah itu muncul di data view X1, X2, dan juga Y. Setelah itu kita blok datanya. Setelah kita blok, kita copy dan dimasukkan ke SPSS yang tadi. Dimasukkan ke SPSS di kolom X1, X2, dan juga Y. Kita paste dan kemudian akan muncul hasilnya. Setelah itu kita masuk ke regression.
ke konsumsi per tahun atau Y, kemudian akan muncul klik OK dan tampilannya akan seperti ini sesuai dengan data yang kita pinta. Setelah ini bisa langsung di copy ke Word, ANOVA dan juga koefisien, model summary ANOVA dan nah, setelah kita copy ke Word, bentuknya akan seperti ini. Ada model summary, ANOVA, dan juga koefisien. Kita bahas satu persatu. Model summary. Jumlah anggota keluarga pendapatan per tahun. Summary menunjukkan nilai koefisien R yang menunjukkan tingkat hubungan antara variabel didapat 0,698 sama dengan 69,8%. R square atau koefisien determinasi memiliki arti 0,488 sama dengan 48,8%. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi didapatkan nilai koefisiennya yaitu 0,488 sama dengan 48,8% atau memiliki pengaruh yang sangat kecil, tidak signifikan. Berikutnya ANOVA, dependent variable konsumsi per tahun. Jumlah anggota keluarga pendapatan per tahun, hipotesisnya H0 model linear atau antara variabel X terhadap variabel Y tidak signifikan. H1 model linear antara variabel X terhadap variabel Y signifikan. Perbandingan Zig dengan 0,05 signifikansi sama dengan 0,05 atau 5%. Zig 0,05 maka HO ditolak, sedangkan Zig lebih besar dari 0,05 maka HO diterima. Kesimpulannya, karena nilai Zig sama dengan 0,512 lebih besar dari 0,05 sehingga HO diterima, yang artinya variabel X terhadap variabel X tidak berpengaruh signifikan. Yang terakhir yaitu koefisien dependent variable konsumsi per tahun. Berdasarkan output di atas diketahui nilai signifikansi atau Zig pendapatan per tahun sebesar 0,304 lebih kecil probabilitasi 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa HO diterima, yang artinya bahwa tidak ada pengaruh signifikan dari pendapatan per tahun X terhadap konsumsi per tahun Y. Nilai signifikansi atau Z jumlah anggota keluarga sebesar 0,548 lebih kecil dari probabilitas 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa HO diterima, yang artinya bahwa tidak ada pengaruh signifikasi dari jumlah anggota keluarga X terhadap konsumsi per tahun Y. Nah, mungkin itu saja sekilas tentang uji T, uji F, dan uji R determinasi koefisien menggunakan aplikasi SPSS. Saya Wita Junita, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.